Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Unsur-unsur cerpen terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, amanat. Nilai atau unsur ekstrinsik yaitu ada tiga, bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai. Oke, kita bahas satu persatu. Unsur-unsur cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yaitu ada tema, yaitu pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Berikutnya ada alur atau plot, yaitu urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya, alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Berikutnya lagi ada setting, ya, atau latar, atau tempat, ya, waktu dan suasana yang terdapat pada cerpen. Berikutnya ada tokoh, yaitu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Yang berikutnya lagi ya ada watak, ya, sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi tiga, yaitu protagonis, yaitu peran baik, antagonis, peran jahat, dan netral. Yang selanjutnya ada sudut pandang, yaitu atau merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua, ada pelaku utama, aku, ya, merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan, aku, menceritakan tentang orang lain. Sudut pandang orang ketiga dibagi menjadi dua, ada serba tahu. Dia menjadi tokoh utama dan pengamat atau dia yang menceritakan orang lain. Yang terakhir ada amanat, yaitu pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen baik yang tersirat maupun tersurat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dibagi tiga. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat yang merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Contoh sederhana yaitu karya tulis yang dibuat sebelum merdeka akan berbeda dengan karya tulis sesudah merdeka. Kondisi masyarakat sebelum dan sesudah merdeka memiliki latar belakang masyarakat yang berbeda. Sebelum kemerdekaan, biasanya cerpen memiliki tema perjuangan dan sindiran untuk pemerintahan Belanda atau Jepang. Setelah merdeka, kebanyakan cerpen dibuat dengan tema rasa syukur dan bela sungkawa terhadap para pahlawan, ya, yang telah gugur. Beberapa faktor latar belakang masyarakat, ya, yang dapat mempengaruhi penulis meliputi ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Unsur ekstrinsik kedua yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Seorang dewasa tentu akan membuat karya dengan tema yang berbeda dengan karya seorang anak. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kondisi psikologis yang berbeda. Kondisi psikologis merupakan salah satu latar belakang penulis. Bukan hanya kondisi psikologis sebagai latar belakang penulis yang dapat mempengaruhi isi cerpen. Beberapa faktor dari latar belakang penulis yang mempengaruhi sebuah cerpen meliputi kondisi psikologis, riwayat hidup penulis, dan aliran sastra penulis. Unsur ekstrinsik ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, di dalam nilai-nilai cerpen itu terbagi menjadi 5 nilai, ya. Yang pertama ada nilai agama, sosial, moral, budaya, dan politik.
Kalau nilai agama biasanya berhubungan dengan ajaran ya, dengan ajaran atau ajakan ya yang berhubungan dengan agama. Sedangkan budaya ya, kalau budaya akan lebih kuat dengan kearifan lokal masyarakatnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.